Hai teman-teman, berjumpa lagi bersama aku Diati Jaya. Di video kali ini aku mau bikin roti yang lagi viral, yaitu cheese bread. Untuk cara membuatnya, teman-teman nonton video ini dari awal hingga akhir ya. Dan jangan lupa teman-teman dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Pertama, di sini aku mau aktifkan raginya dulu. Tuang 150 ml air hangat, tambahkan 1 sendok makan gula pasir, 5 gram ragi instan, lalu diaduk sampai larut dan tercampur rata. Jika sudah larut dan tercampur rata, tutup dan diamkan 5 menit. Setelah 5 menit, jika raginya berbuih seperti ini, artinya ragi masih aktif. Selanjutnya, tuang 300 gram tepung terigu protein tinggi ke dalam wadah. Tambahkan dengan 30 gram gula halus. Tambahkan dengan 40 gram susu bubuk full cream. Tambahkan dengan 2 butir kuning telur saja. Lalu masukkan ragi yang sudah kita aktifkan sebelumnya. Mixer ini sampai tercampur rata, gunakan speed rendah saja. Kita mixer sampai gulanya ini larut ya. Nah, ini gulanya sudah larut dan semua bahan sudah tercampur rata. Lalu aku diamkan kurang lebih 15 menit dan jangan lupa ditutup menggunakan plastik wrap atau serbet bersih. Diamkan kurang lebih 15 menit. Nah, setelah 15 menit ini kita buka plastik wrapnya, lalu tambahkan dengan 40 gram margarin, tambahkan dengan setengah sendok teh garam, dan mixer dengan kecepatan rendah sampai adonan kalis elastis. Di sini aku mixernya ini kurang lebih 20 menit sampai mendapatkan adonan yang kalis elastis. Tergantung mixer teman-teman di rumah ya, disesuaikan saja. Untuk cara memixernya, teman-teman bisa tarik atas bawah seperti ini ya, agar adonannya ini cepat kalis elastis. Nah, untuk mengetahui adonan ini kalis atau belum, teman-teman kita bisa cek dengan tes window pan. Ambil adonan sedikit, lalu kita lebarkan secara perlahan seperti di video. Jika adonannya ini transparan, tidak mudah sobek seperti ini, tandanya adonannya sudah kalis elastis. Nah, selanjutnya ini adonan kita ambil dan dibulat-bulatkan, di rounding seperti ini. Lalu ini kita tutup kembali dengan plastik wrap. Diamkan kurang lebih 1 jam atau sampai adonan mengembang 2 kali lipat, tergantung suhu di tempat masing-masing. Nah, sambil menunggu ini 1 jam, aku mau buat filling cheese-nya dulu. Siapkan wadah, masukkan 80 gram keju split pro cheese. Nah, di sini aku pakai ini ya. Lanjut tambahkan dengan 1 bungkus susu kental manis. Tambahkan dengan 100 gram whipped cream. Di sini aku pakai whipped cream bubuk merek Elenka. Lalu ini kita aduk dulu sebentar agar tidak berterbangan. Dan mixer dengan kecepatan rendah saja sampai semuanya tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata ya. Lanjut tambahkan dengan 200 ml air es dan mixer kembali dengan kecepatan tinggi selama 5 menit agar tidak ada keju yang mengendap. Nah, ini sudah aku mixer 5 menit ya. Lalu ini aku masukkan ke dalam plastik segitiga. Untuk sisa filling cheese-nya ini nanti akan kita oles di atas rotinya.
Nah, sambil menunggu rotinya ini, kita simpan dulu di dalam kulkas. Nah, setelah 1 jam didiamkan adonannya, ini sudah mulai mengembang, lalu kempiskan, buang gasnya, dan ini kita pindahkan ke atas meja kerja dan sambil dibulat-bulatkan seperti ini. Lalu adonan ini akan aku bagi menjadi 9 bagian, satu buahnya kurang lebih 65 gram. Nah, ini sudah aku bagi menjadi 9 bagian. Ambil satu adonan, lalu di rolling seperti ini untuk mengeluarkan gas yang terpendap di dalam adonannya. Setelah di rolling, lalu ini kita bulatkan kembali, rounding sampai mendapatkan permukaan yang mulus. Nah, ini ya sudah di rounding dan permukaannya sudah mulus seperti ini. Lalu ambil satu paper cup dan kita letakkan di tengah-tengah paper cup ya adonan rotinya, dan lakukan kembali ke semua adonan sampai selesai. Di sini paper cupnya aku pakai dengan diameter 8 cm. Nah, di sini aku rounding dulu 4 roti ya. Kalau sudah, ini aku proofing dulu kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Lanjut lagi untuk kloter keduanya, aku rounding kembali dan lakukan sama seperti yang pertama tadi. Nah, ini kloter kedua sudah di rounding, lalu proofing juga kurang lebih 45 menit sampai 1 jam tergantung suhu di tempat masing-masing. Untuk kloter pertama, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat dan siap untuk di oven. Sebelumnya sudah aku panaskan oven 10 menit. Lalu ini kita masukkan rotinya dan kita panggang dengan suhu 180 derajat, api atas bawah kurang lebih 15 menit tergantung oven masing-masing. Nah, ini sudah di oven 15 menit. Lalu ini kita keluarkan rotinya dari oven. Setelah rotinya ini dikeluarkan dari oven, langsung kita oles dengan margarin masih panas-panas seperti ini ya, agar permukaan atasnya ini tidak kering. Nah, untuk kloter kedua ini sudah mengembang juga 2 kali lipat, oven juga kurang lebih 15 menit. Nah, di sini aku lupa untuk ngeset waktunya, jadi aku kelamaan ovennya ya. Ini aku ovennya kurang lebih 20 menit. Jadi rotinya itu sedikit hitam seperti ini ya, tapi tidak apa-apa. Dan setelah di oven ini kita juga oles dengan margarin bagian atasnya. Setelah rotinya ini dingin, kita gunting seperti di video ini ya untuk mengisi filling cheese-nya. Ingat, untuk mengisi filling cheese-nya, pastikan keadaan roti ini sudah dingin agar filling cheese-nya ini tidak meleleh di dalam. Nah, kita isi seperti di video ini. Lalu bagian atasnya kita oles juga dengan filling cheese dan diratakan saja sesuai selera untuk banyak dikitnya ya. Setelah semua bagian atas sudah diberi dengan filling cheese, lalu kita beri dengan parutan keju yang melimpah. Untuk kejunya di sini aku pakai merek Mega ya. Teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing mau pakai merek apa. Nah, ini dia cheese breadnya udah jadi. Dan ini aku mau coba dulu ya cheese breadnya. Kita lihat dulu tekstur dalamnya bagaimana. Nih, kelihatan ya rotinya ini benar-benar lembut dan filling cheese-nya ini melimpah banget. Ditambah dengan topping keju, ini benar-benar mantap banget. Nah, teksturnya lembut banget ya teman-teman. Cocok banget jadi cemilan keluarga dan temannya kopi. Nah, ini keesokan harinya ya. Aku mau lihat dulu bagaimana teksturnya setelah didiamkan semalaman. Kita lihat untuk tekstur rotinya bagaimana.
Wow, ini masih benar-benar lembut ya, walaupun sudah didiamkan semalaman. Nah, ini resep rekomen banget ya buat teman-teman yang hobi buat cemilan di rumah, wajib deh coba. Nah, sampai sini dulu ya teman-teman video aku hari ini. Semoga video aku ini bermanfaat dan sampai berjumpa di video aku yang berikutnya. Terima kasih.